Yang terakhir, yang kelima, Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah tinggalkan Ismail di Mekah dengan ibundanya. Ada hikmah yang aku akan tetapkan di kemudian hari. Yakin dengan itu. Tapi yang dahsyat, Ibrahim tinggal di Palestina, Ismail menetap dengan ibunya di Mekah. Ibrahim sebagai nabi, rasul, ayah, suami. Yang paling dahsyat, tugas kenabian kerasulan mengharuskan beliau untuk berdakwah. Tugas sebagai suami mengharuskan beliau untuk mencari nafkah. Tapi yang hebat, tugas sebagai ayah menjadikan beliau mesti memperhatikan anak dan keluarganya. Di balik kesibukannya berdakwah dan mencari nafkah, masih sempat nengok Ismail yang di Mekah itu. Bolak-balik datang untuk memastikan siapa teman mainnya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana ASI diberikannya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana kehidupan lingkungan sekitarannya. Sehingga beliau disebut dengan Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik ada yang menyebutkan Ibrahim sang penyeberang. Bukan sekadar menyeberang untuk berdakwah. Ada yang mengatakan menyeberang untuk memperhatikan keluarganya. Jalan kaki dari Palestina ke Mekah untuk memperhatikan keluarganya. Ada yang menyebutkan dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Sesibuk-sibuknya beliau berdakwah dan mencari nafkah, masih memperhatikan anaknya. Lalu apa timbal balik anak kepada bapak yang memperhatikan itu? Hebat, puncaknya adalah dahsyatnya ketika bapaknya memiliki tugas pekerjaan di Mekah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Allah sampaikan, Ibrahim, tinggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mulai kamu kerjakan. Ketika tapak kaki pertamanya ingin mengerjakan, tapak kaki pertama disebut dengan makam, sekarang diabadikan dengan makam Ibrahim. Beliau membawa batu, lantas anaknya datang dari sisi yang lain, membawa batu juga. Usia masih muda, belum sempat balignya. Dan beliau mengatakan kepada bapaknya, dalam bahasa kita, Pak, apakah boleh aku bantu? Datang membawa batu, dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi sebidang disebut dengan hijar. Kalau jadi bangunan atau sekat atau ruangan disebut dengan hujrah namanya. Maka datang dari sisi yang lain, kemudian membantu bapaknya. Sisi bantuan itu sampai sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Anak belum balik 4-5 tahun, lihat bapak kerja, masih mau bantu. Dan nawarkan kepada ayah, boleh nggak anda bantu? Saya tanya kepada anda, duhai anda yang punya anak, duhai ibu yang melahirkan anaknya, duhai ibu yang menyusui anaknya, jika anda sedang bekerja saat ini, apakah anak anda tergerak membantu anda? Jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang perintahkan. Jangan-jangan bapaknya, bapak yang kerja, anak yang menikmatinya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh bayarin bensinnya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh nyucinya. Jika ini terjadi dalam kehidupan, maka jangan salahkan anak dulu. Perhatikan pesan moralnya. Jangan langsung salahkan anak dulu. Tanyakan pada diri kita, sesibuk apa sampai anda lupa perhatian kepada anak anda, sampai dia tidak punya pesan dan kesan kepada anda. Ibrahim sesibuk-sibuknya masih nengok anaknya, bermain dengan anaknya, melihat anaknya. Karena itu dalam Al-Quran diabadikan, sesibuk apapun seorang ayah mesti punya waktu dengan anak. Luqman ngobrol dengan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang ngobrol bukan istrinya, yang ngobrol bukan ibunya, Luqmannya. Yakub ngobrol dengan Yusuf. Yakub bapaknya, Yusuf anaknya, tidak disebutkan ibunya. Kenapa ibu tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam interaksinya dengan anak? Kata para ulama tafsir, karena anak dekat dengan ibu itu sudah biasa. Karena tugas ayah itu di luar mencari nafkah, ayah dekat dengan anak itu yang luar biasa. Karena itu pesan moral kita mengajarkan kepada kita. Mohon izin dan mohon maaf. Jika ada seorang anak tidak peka dengan pekerjaan atau beban orang tuanya, maka jangan cepat langsung salahkan anaknya. Boleh jadi anda yang terlampau sibuk dulu sehingga tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Anak anda menunggu pak di rumah 8 jam. Anda bekerja di luar. Dia kadang menggambar-gambar sesuatu. Dia mengarang-arang cerita. Dia ingin setoran hafalan. Tiba-tiba anda pergi entah kemana. Tidak ada kabar. Kadang-kadang pulang tidak menyapa, kadang sekedar langsung istirahat, kadang untuk sekedar menyapanya, senyum kepadanya tidak punya waktu. Pantas anak anda mencari perhatian di luar rumah. Pantas dia kebut-kebutan di luar rumah. Pantas ada yang kena narkoba. Karena hakikatnya bukan itu yang dia inginkan, tapi perhatian anda yang ingin dia dapatkan. Cek lagi keluarga kita pulang ke rumah, lihat anak kita. Bahkan kalau perhatian kita begitu dalam, maka terjadilah tingkat paling tinggi dalam kehidupan berkemanusiaan.
Ketika Allah turunkan berita Quran surah 37 bagian terakhir di khutbah ini, ayat 102 sampai dengan 109. Bapaknya mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Duhai anakku sayang, papa bermimpi papa nyembelih kamu. Maka bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ismail? Bapak mimpi tadi malam, cuman mimpi. Nyampaikan ke anak, papa sembelih kamu. Cuma mimpi. Anak bisa berkata, "Pah, itu kan cuma mimpi." Pah, mungkin mimpi yang nggak ada maknanya. Pah, mungkin bunga tidur. Tapi yang paling dahsyat jawabannya, "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Perhatikan, Ismail tidak mengatakan ya abi, Ismail tidak mengatakan ya buya, tapi mengatakan ya abati. Abi rasa hormat, panggilan kehormatan. Buya panggilan sayang. Kalau Anda ingin padukan buya dan abi, hormat dan sayang, rubah kalimatnya menjadi abati. Ya abi, Pak, demi hormat Nanda kepada ayah. Ya buya, demi sayang Nanda kepada ayah. Ya abati, Pak, demi sayang dan hormat Nanda kepada ayah. If'al, kerjakan sekarang, jangan tunda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti engkau dapati aku insyaallah termasuk orang sabar. Hadirin sekalian, bapak mimpi nyembelih anak tadi malam. Disampaikan pada anak besok paginya. Kata anaknya, kerjakan sekarang. Bapak itu nabi, bapak itu wahyu. Pasti mimpi itu benar, bah. Kerjakan sekarang. Jika perhatian kita pada keluarga tinggi, jangankan sekedar membantu kita dalam pekerjaan, nyawa pun anak itu akan berada di garda terdepan untuk mempertahankan kita. Dan misi-misi yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.